Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik triad coaching untuk supervisi akademik yang disusun oleh Venika Andriani SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kendal. Pemeran pada praktik triad coaching ini adalah Ibu Venika Andriani sebagai supervisor, kemudian Ibu Aprilia Ayu Rahmawati sebagai coach, dan Ibu Desi Anggita Sangganingrum sebagai coachee. Dengan Bapak Kartono SPD MPD sebagai fasilitator dan Bapak DRS Mulyono sebagai pengajar praktik. Demonstrasi kontekstual kali ini berisi video rekaman calon guru penggerak mempraktikkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang bersama rekan calon guru penggerak lain. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi coaching. Tujuan dari praktik ini adalah melihat bagaimana seorang calon guru penggerak bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Sebelumnya, mari kita ingat kembali pengertian coaching. Coaching adalah tindakan bermitra dengan klien dalam proses untuk menginspirasi pemikiran kreatif sehingga seorang individu dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. ICF tahun 2012. Sedangkan apa itu coaching untuk supervisi akademik? Coaching untuk supervisi akademik merupakan kegiatan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi, berfokus dan berorientasi pada solusi, di mana coach memfasilitasi peningkatan performa mengajar dari coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kendal. Saya Venika Andriani dari SD Negeri 2 Tlogopayung. Saya Desi Anggita Sangganingrum dari SMP Negeri 2 Batu Biru. Saya Aprilia Ayu Rahmawati dari SD 2 Mingsari. Berikut ini adalah video praktek coaching untuk supervisi akademik yang kami laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu April, apa kabar? Baik, Bu Venika, apa kabar juga? Saya dengar Bu April hari ini berencana akan melaksanakan coaching bersama Bu Desi. Iya, hari ini kami memang sudah berjanjian untuk melaksanakan fungsi untuk menyelesaikan masalah yang ada di Bu Venika. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan setelah coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan hari ini adalah kompetensi present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ingin lebih meningkatkan kompetensinya tentang coaching ya Bu ya? Iya. Kemudian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan yang secara lebih spesifik lagi dari ketiganya? Nanti yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi mendengarkan aktif ya Bu dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator dari ketercapaian keduanya dari proses coaching ini apa? Nanti indikator di sini saya ingin coachingnya itu bisa menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi. Semoga tujuan kali coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baiklah Bu April, saya mempersilahkan Ibu April untuk melaksanakan coaching bersama Bu Desi. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bu, terima kasih. Mari mungkin karena waktunya sudah mepet ya Ibu. Saya mau tanya ya. Selamat pagi, Bu April. Selamat pagi Bu Desi. Apa kabar pagi ini Bu Desi? Alhamdulillah baik Bu. Bu April gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, kita langsung saja ya Bu, karena waktu kita tidak banyak, 15 sampai 20 menit. Hari ini kan Bu Desi katanya pengen ada yang bicara. Apa yang ingin dibicarakan? Gini Bu April,
saya itu mendapat kesulitan ketika presentasi gitu Bu. Yang pertama itu saya itu gugup, kemudian sulit berkata-kata gitu Bu. Padahal sudah saya persiapkan sebelumnya gitu. Kemudian kadang itu audiens itu tidak fokus dengan saya. Nah saya harapannya itu audiens bisa fokus dengan saya. Oke, intinya audiens bisa fokus itu karena nanti sebagai kendala tadi. Baik, di sini tujuan apa yang Ibu pengen dapatkan dari pembicaraan kita pitching hari ini? Saya ingin presentasinya bisa lancar gitu Bu, bisa sukses, jadi terjadi komunikasi dua arah antara saya yang memberikan materi dengan audiens gitu. Baik, berarti ada pembicaraan yang searah antara Bu Desi dengan audiens. Ya. Baik, bagus Bu. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi pitching kita hari ini? Yaitu Bu, saya ingin membuat audiens itu terkesan gitu dan menyampaikan materi presentasi itu dengan kata-kata yang baik gitu. Baik. Karena selama ini kadang kan suka lupa, tiba-tiba itu lupa gitu Bu. Apalagi kalau sudah lihat audiens itu bukannya itu malah grogi gitu. Ya. Baik, jadi untuk menghilangkan groginya ya, Iya. sering kecenderungan mediasinya hilang dan audiens fokus ke itu. Baik Bu, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bu Desi merasa kesulitan dalam presentasi di mungkin pembelajaran khususnya ya? Kadang itu gugup itu Bu. Tiba-tiba itu saya itu gugup. Kalau gugup itu jadinya lupa kata-kata presentasinya. Padahal sebelumnya itu sudah dipersiapkan kan, intinya apa, kata-kata yang mau disampaikan apa, seperti itu. Nah itu kalau udah gugup itu udah hilang semua gitu pelan. Jadi tiba-tiba hilang semua ya? Iya. Hilang entah kemana gitu ya. Baik, kemudian untuk mengatasi hal-hal tersebut, bagaimana Bu Desi menghadapi situasinya? Biasanya kalau saya mendadak lupa itu saya terus cerita gitu Bu, entah tentang kehidupan di masyarakat atau cerita apa yang relevan dengan materi yang saya sampaikan saat itu. Jadi biar suasananya menjadi cair lagi. Nanti kalau saya jadi nggak gugup, sudah tidak gugup lagi, saya bisa ingat lagi gitu Bu dengan kata-kata kunci di presentasinya itu. Baik, jadi ingat kata kunci ya Bu, kata kunci yang ada di presentasi yang saat itu Ibu Desi lakukan. Baik, kita akan sama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Desi sampaikan atau tambahkan? Ya, saya harapannya dengan pembicaraan kita kali ini saya jadi semakin terampil ketika presentasi, kemudian menjadi percaya diri saya meningkat, kemudian menjadi tidak gugup lagi gitu. Jadi tidak percaya dirinya tentu meningkat ya Bu, dan lancar nantinya saat nantinya berkomunikasi. Baik Bu, kemudian apa rencana aksi dari Bu Desi dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Rencana saya itu saya akan buat materinya sebaik mungkin Bu. Kemudian kata-katanya mungkin tidak hanya kata kunci, tetapi ada penjelasan sedikit-sedikit gitulah Bu di kata kuncinya itu. Kemudian saya akan terus latihan di depan cermin, karena dari dulu guru SD saya bilang itu coba kalau mau membaca puisi atau mau apa itu latihan di depan cermin gitu, biar pede, biar nggak gugup gitu juga. Kemudian nanti ya saya akan mencari umpan balik dari entah itu rekan atau dari murid saya gitu ketika saya presentasi gitu. Baik, berarti sedang berlatih cermin, kemudian menggali dari siswa atau mungkin rekan guru yang bagus apa yang sudah Ibu lakukan. Adakah prioritas yang Bu Desi miliki dalam reaksi aksi ini? Prioritas saya ya itu menyiapkan materinya sebaik mungkin dan latihan berbicara di depan cermin. Selalu ya Bu, jadi materinya harus dimatangkan, kemudian dan tentunya memprioritaskan latihan agar tidak grogi. Kemudian apa strategi yang Bu Desi gunakan untuk mencapai tujuan presentasi?
Kalau saya akan mencari referensi dari berbagai sumber, dari YouTube, dari media sosial, kemudian bertanya dengan rekan sejawat saya atau dengan murid-murid saya tentang kekurangan saya ketika presentasi itu apa, seperti itu. Baik, berbagai banyak referensi ya Bu, dari YouTube, dari teman, kemudian yang belajar materi yang seperti Desi sampaikan tadi, itu langkah-langkah yang sangat baik, sudah memenuhi rencananya untuk mendukung rencana Bu Desi selanjutnya. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Desi mengatasi tantangan presentasi yang lebih efektif. Baik Bu, sekarang mari kita ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bu Desi untuk terhadap rencana aksi Bu Desi ini? Saya komitmen untuk menyampaikan materi itu sebaik mungkin, kemudian tetap terus untuk latihan di depan cermin selama di rumah dan mencari umpan balik dari audien saya atau dari rekan atau dari murid. Mempersiapkan sesuatu hal yang baik ya Bu, selalu dan umpan balik. Kemudian untuk tadi komitmen agar tetap terjaga, itu siapa saja dan apa yang dapat membantu Bu Desi? Untuk komitmen saya akan meminta bantuan teman atau murid saya tadi, ya audien itu Bu, lakukan dari presentasi saya, karena saya percaya Bu, saya kan buku kadang nggak percaya diri gitu ya, jadi kalau mereka juga mendukung saya pasti akan sukses. Ya berarti dukungan ya Bu, dukungan penuh dari rekan mungkin ataupun audiens yang dari peserta dari Bu Desi ketika melakukan presentasi tadi. Baik, kemudian Bu, dari paparan kita seharian ini beberapa jam ini, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan uji ini ke depannya? Saya akan terus berlatih presentasi baik mungkin, kemudian saya juga akan umpan balik tadi itu Bu, dan saya akan selalu berlatih komunikasi dengan efektif gitu Bu, agar bisa mencairkan suasana saat presentasi seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu Desi, semua sudah solusi sudah ditemukan. Semoga saya sangat mendukung semangat Bu Desi, semoga semua yang Bu Desi harapkan berjalan dengan lancar. Semoga kita selalu bisa menjadi guru yang terus berkembang untuk mendidik masyarakat. Amin. Terima kasih ya Bu April ya. Ya, terima kasih juga atas waktunya Bu Desi. Mohon maaf dan semangat selalu ya Bu ya. Saya pamit dulu ya Bu, karena ada jam di kelas. Ya, silakan. Baik, Bu April, saya sudah menyaksikan. Baik, Bu April, tadi saya sudah mengamati coaching dengan Bu Desi. Ada beberapa yang saya temukan dan saya amati dari percakapan coaching dengan Bu Desi tadi. Dari percakapan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, apa Bu April sudah melaksanakan apa yang sudah dilakukan? Dari coaching tadi dengan Bu Desi, saya sudah melakukan sesuai alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga si coaching bisa menekan permasalahan yang ada. Seperti itu tadi sudah melaksanakan konsep alur percakapan tirta dan menanyakan tujuannya dan mengidentifikasi rencananya aksinya dari coach dan menanyakan tanggung jawabnya kepada coach. Dari percakapan tadi yang sudah saya tangkap dari Bu April dan Bu Desi tadi, sudah melakukan coaching dengan baik, sudah melaksanakan alur tirta dengan baik, dan juga sudah menggali ide dari coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari sini, komunikasi apa lagi yang ingin Bu April kembangkan setelah melaksanakan coaching tadi? Baik komunikasi setelah melaksanakan coaching tadi itu saya perlu masih mengembangkan tentang alur tirta yang lebih baik lagi, karena itu harus sering berlatih untuk kita agar bisa melaksanakan coaching ini
baiklah Bu April, tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga ke depan Bu April berkembang menjadi lebih baik lagi dengan terus bangkit dan tetap bersemangat. Terima kasih Bu atas kesempatannya, semoga menjadi dari diri saya sendiri. Terima kasih untuk waktunya juga. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami.